channelnya Agnes. Sekarang kita mau update tentang promil yang kelima. Dan hari ini tanggal 25 Februari kita mau ke Bocah Indonesia. Aduh, ini gara-gara hidungnya pesek. Terus aku sama suami mau ke Bocah di mana? Di Tangerang. Ya, di BSD itu kita mau bukan update. Apa namanya? Cari referensi. Second opinion mengenai kasus aku yang kena polip dan ada polip dan PCOS itu, mau mastiin aja benar dan kayak gimana itunya perkembangannya. Yes, treatmentnya nanti kita lihat di Bocah Indonesia. Sebenarnya agak jauh dari rumah kita sih. Rumah kita di Cibubur dan ada jadwal dengan dokter Cynthia itu jam 2 kayak gitu. Untuk nanti kalau udah di sananya aku videoin dan aku update ya. Stay tune. Kalau Selita buat operasi apa? Kita udah nyampe, guys. Tapi di sini namanya Primaya Hospital. Katanya sih di lantai 7. Oh iya benar, kesini. Lagi happy. Orang lagi pusing ya? Biayanya dari mana nih ya? Gitu ya? Masa nunggu TH? Hai guys, gimana Beb? Jadi hasilnya gimana Beb? Hasilnya bagus, tadi hasil fotonya bagus. Guys, hasil foto kita guys. Jadi kita info ke photoshoot. Oh, jadi kesini buat ngeliat foto doang ya? Ya ampun, nanti hasilnya kita syuting di rumah aja kali ya? Ya, 3. Halo semuanya, balik lagi di channelnya Agnes. Kan itu udah pernah ya kita pembukaan ya? Kan ini balik lagi. Enggak, yang di mobil. Iya. Kan udah ada tuh. Yaudah, ini part yang kita abis dari Bocah Indonesia, Yes, part kelima. Part kelima. Dan udah bukan pakai baju yang kemarin. Karena udah berganti hari. Berbulan-bulan pula kita nggak lanjutin promil kita. Sempat vakum ya. Beberapa bulan. Karena apa Beb? Karena masalah keuangan. Jujur kan. Jujur itu karena masalah keuangan. Karena dan memang masalah kalau waktu juga sih. Nah, ya. Sibuk kerjaan masing-masing. Iya betul. Kalau promil kan juga butuh duit, Betul. butuh waktu yang ekstra dan butuh mental juga sih ya. Nggak butuh nyinyiran netizen. Anjay. Weh. Keren banget. Nah, hari ini kita mau cerita tentang tadi tuh. Jadi kalian tadi udah lihat itunya ya, Beb, VT-nya ya. VT-nya. Video yang tadi kita dari Bocah. Nggak tadi sih, kemarin. Cuma ini baru syuting lagi. Kamu mau ceritain dari mana nih?
tadi kan dari awal. ya kan tadi udah di apa, kita tuh udah, kalian udah lihat semua kan pas lagi masuknya itu, terus tempatnya itu kayak gimana. Terus kita di sini mau cerita apa yang udah kita alamin. Iya. Alamin. Pengalaman kita ada di Bocah Indonesia untuk pertama kalinya. Dan kita tuh direkomendasiin sama siapa, Beb? Sama teman kampus kita, Kak Lita, yang udah promil juga di sana di Bocah Indonesia. Dan mungkin prolog awalnya itu kita tuh kan sebelumnya di klinik yang berbeda ya. Jadi di Ovaria Klinik. Yes. Nah, tujuan kita untuk pindah ke Bocah Indonesia ini, kita mau cari second opinion, mau cari referensi baru, dan mau tahu kondisi terbaru dari kita, kesehatan kita di fertilitas kitanya nih. Betul. Sama sekaligus mau follow up hasil HSG yang waktu itu udah Kita tertunda jalanin. ada di video ketiga ya? Ketiga atau keempat tuh. Juli, kita bulan itu Juli kita tuh udah HSG. Nah, kita mau tahu tuh hasil dari HSG-nya gimana, penjelasannya dari dokter di Bocah Indonesia ini. Betul. Nah, sedikit lagi, Bocah Indonesia itu sama kayak klinik yang sebelumnya kita di apa namanya? Kita kesana ke Ovaria Klinik, klinik fertilitas. Ini adanya di BSD Tangerang. Cukup jauh ya? Jauh banget dari rumah, sekitar 1,5 jam untuk satu kali perjalanan. Ya inilah perjuangan. Ini lokasinya di Primaya Hospital. Yes. Ada 7. Agak-agak susah sih buat sampai sana ya. Iya. Awalnya kita juga bingung. Awalnya bingung, udah gitu titik apa, mapsnya tuh di sebelah kiri, nggak ternyata tahu ada di di kanan. kanan. Jadi kita muter balik dulu kayak gitu. Tapi yang perlu kalian lakukan pada saat ke Bocah itu, pertama kita appointment juga sama tuh kayak yang sebelumnya, appointment terus dikasih waktunya kapan, dan direkomendasiin tuh memang hari biasa ya kan, kita cuti tuh hari Kamis. Nah, karena kalau di hari weekend itu rame kan. Rame banget. Kemarin aja Kamis kita rame aja banget. tuh hari Kamis kita ya, hari Kamis rame banget sih kondisinya, apalagi weekend. Mungkin full banget kan. Sampai luar-luar nggak sih? Kemarin antriannya sampai luar tuh, itu hari Kamis, gimana weekend? Gimana weekend? Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ada niatan mau ke Bocah, jadi appointment aja, hubungin adminnya, ada di ada di Instagramnya. Ada di Instagram. Tuh. Nah terus kondisi pas kita nyampe sana itu, kita pertama kali yang tadi kalian udah lihat di video, kita ngisi data dulu, terus kita langsung dikasih buku. Nih buku ini nih. Antar ada tuh ya di video waktu itu aku kasih tahu. Terus di buku ini tuh yang jadi sambil ngisi, Prima tuh baca. Jadi sambil isi biodata sebelum kita periksa, kita isi tentang data istri, suami. Terus kita dikasih fasilitas ini nih, buku konsultasi di Bocah Indonesia. Di dalamnya juga banyak pengetahuan yang detail banget sih tentang kesuburan wanita dan pria. Tentang pokoknya semua dalam-dalamnya. Jadi lengkap deh. Kalau di yang sebelumnya juga kita dikasih buku. Cuman kalau ini tuh kayak imut gitu. Kalau buat cewek. Buat ciwi-ciwi. Buat ciwi-ciwi tuh ini penting banget gak sih? Karena emang banyak yang komen juga ya. Katanya ini tuh pada salfok sama bindernya ini. Padahal memang bagus, dalamnya juga bagus banget. Ya kan? Kita nggak perlu ya ceritain kita masuknya itu gimana. Apanya? Berantem dulu di itunya, di lift. Kita muterin Primaya itu. Oh iya. Perlu nggak sih? Jadi pas kita sampai Primaya itu bingung kan ya, ngebingungin karena kan nggak ada pelang Bocah Indonesia juga kan. Ya. Di depan Primaya Hospital itu. Kita masuk deh nih. Ternyata kita lihat di Google, sama kita tanya juga. Betul. Kita tanya apa namanya? Kita telepon Kalita. Oh ya, telepon Kalita. Telepon ke Bocah Indonesia. Adminnya, iya benar Bu, itu ada di Primaya Hospital. Ya udah kita masuk aja deh tuh ya. Masuk baru pertama kali kan. Terus parkirannya juga agak-agak aneh sih. Sempit-sempit gitu deh jadi. Tapi dia ke atas gitu. Ke atas.
Kita udah parkir, singkat cerita sebenarnya gue udah nyaranin ini nih pintu masuknya ke sini gitu kan, ke deket area parkiran itu kan. Cuma Agnes bilang enggak, yang kesana kayaknya lewat depan aja lah, kita yang lewat yang normal aja lah, soalnya kan di situ ada tulisan khusus dokter, itu buat dokter kali. Iya. Ya udah dah, jadi- gue ngikut aja dah, ya udah ngikut. Lewat nih, muter lewat ke depan, lewat lobi biasa. Tanya Terus di lobbynya juga satpam. aneh gak sih? Iya, lobinya cuma kaca Kira- doang, gak ada pintu gitu kan. Kirain tuh itu lobbynya yang bisa tutup buka gitu tuh, kita nggak Iya, nabrak mungkin ya. kayak kayak dibatasin kali pas lagi pandemi. Iya. Di- Akhirnya lewat belakang ke didikitin, samping. tanya satpam, oh situ Pak lewat pintu UGD. Jadi pintu IGD, pintu yang sebenarnya itu tadi kita udah masukin, itu sebenarnya benar, itu pintu masuk bisa. Dan Lewat- itu malah langsung ke yang malah lantai langsung ke lantai 7. 7. Emang Agnes makin Malah muter. nggak dengerin suami ya gitu deh. Nah terus udah gitu kita malah muter, udah nyampe IGD katanya yang belakang bu liftnya, ya kan udah tuh udah mau masuk lift salah lagi, akhirnya ada di lantai 7 tuh si bocahnya itu. Jadi pas kita udah nyampe lantai 7, jadi kita balik lagi nih ya, ini ceritanya memang agak random ya, itu Agnes pasti Prima sebel sih, ya kan? Sebel. Sebel dia kalau Naik. gua ya bodo amat ya. Jadi gini, jadi udah nyampe lantai 7 kan, udah nyampe lantai 7 sampai di pendaftaran, terus ngomong kalau aku ada janjian sama dokter Cynthia Agnes. Di sini juga ada Oh ya loh. bentar. Apa? For your info, itu kan Bocah Indonesia itu kan gabung sama rumah sakit Primaya Hospital itu. Jadi ini liftnya juga yang kita tahu ya, yang cuma ada di yang lewat pintu dokter itu tuh. Jadi yang buat belakang, sampai ke dekat lantai parkiran. 7 dan berikutnya mungkin lewat situ kali ya. Mm-mm. Kalau yang lewat UGD itu liftnya itu cuma sampai lantai 6 gitu. Jadi infonya itu, jadi kalau kalian mau ke Bocah Indonesia, lewatnya lewat pintu yang arah dokter, ke pintu dokter. Pokoknya tanya security yang pengen ke Parkiran Bocah. dokter. Parkiran dokter. Pengen ke Bocah Bocah. Indonesia, dan dia itu ada di lantai 7. 7. Nah, terus kan pas lagi appointment itu ditanya kan, aku mau sama siapa dokternya. Nah, ini tuh ada jadwal, ada nama-nama dokternya nih di buku ini juga sama jadwal-jadwal lengkap. Karena aku lihat dari Instagramnya dan aku memang sama Prima tuh lebih prefer ke dokter yang cewek. Jadi aku pilih lah dokter yang namanya sama kayak aku. Itu pilihannya ya. Iya nggak sih? Kita milih dokternya karena nama. Karena namanya sama, enggak bohong. Keren kan? Jadi pertimbangannya karena cewek. Yang kedua, di sini kayaknya cewek emang dikit sih. Dikit. Dokter Cynthia, Dokter Tiara itu setahu aku dokter andrologi kan. Ya benar, SPAND. Nah jadi sama ada namanya Dokter Mira ya. Cuman Dokter Cynthia ini yang paling banyak tuh aku lihat ada di review atau di IG-nya Di Bocah. Bocah. Makanya aku pilih mau konsultasinya sama Dokter Cynthia. Iya. Tuh. Nah terus udah nyampe sana, ambience ya Beb ya? Ambience. Iya lah, kenyamanannya iya benar, Iya, benar. kenyamanannya tadi Nyamanannya bagus. kayak tadi kalian udah lihat nyaman banget kayak Oh, hotel ya sih? Bener. Jadi tuh hospitality-nya bikin kita nyaman banget dah. Iya, Kayak apa ya? Kayak bukan klinik gitu. Kayak apa ya? kayak hotel Kayak hotel mungkin ya. atau kayak klinik kecantikan loh kalau aku Iya, lihat. semacam kayak gitu. Jadi nyaman banget. Nyaman banget. Terus Estetik. walaupun iya kalau kata anak sekarang estetik. Estetik banget deh, jadi bisa buat foto-foto Terus tempat tunggunya nyaman. nyaman, bangkunya Ada nyaman. ada beberapa, ada 2 ruang terpisah gitu, ada yang Ada yang di dipisah pakai dalam. sekat gitu ya. Mm-mm. Itu ada sofanya, terus ada yang di dekat meja-meja pendaftaran tuh ada. Ya, dan ada yang paling penting apa Beb? Ada kopi. Ada kopi, maksudnya ada teh. ada kopi buat kita sambil nunggu, Mm-mm. ada teh, ada gitu maksudnya. Itu Jadi- fasilitas dari mereka kayak gitu. Betul. Jadi kita nunggu tuh nggak bete. Satu, kita bisa baca informasi yang ada di sini, termasuk Prima. Kemarin tuh Prima baca bener-bener tentang sperma gitu-gitu tuh dia baca-baca di sini. Jadi sambil nunggu tuh kita nggak bete. Kan biasanya kalau nunggu tuh kita bete banget ya. Apalagi kalau ini janjian cewek sama cowok. Kalau Prima kan suka lama tuh. Kan nggak ditimpalin kan jokes gue, males gue. Bodo amat.
Jadi gini, selain gini, pas udah nyampe sana itu tuh kalau menurut aku prosedurnya mirip sama di klinik yang sebelumnya. Jadi aku disuruh ke toilet dulu, ya kan? Jadi nih ya, proses pendaftaran udah selesai, disuruh tunggu. Terus sebelum ke dokternya aku dipanggil buat isi data-data dan dilihat rekam medis aku yang di sebelumnya. Terus aku timbang berat badan, terus ditanya haid terakhirnya kapan, 3 bulan terakhir itu kapan aja, dan aku teratur ya selalu tanggal 16. Terus udah gitu berapa lama siklusnya, kayak gitu-gitu ditanyain. Itu di tempat kayak ya di tempat terpisah. Jadi dari pendaftaran ada tempat kayak ibaratnya mah kalau kita ke dokter kan pasti ada cek tekanan darah, cek berat badan. Itu tuh ada lagi yang ngeceknya setelah kita isi biodata kita di apa? Di administrasi, di tempat administrasi dan pendaftarannya. Nah setelah itu kan suruh nunggu lagi tuh ya? Iya, nunggunya lumayan lama sih, sekitar sejaman mana deh. Ada. Itu gara-gara kita telat. Kalau janjian jam 14, jam 2 siang. Kita nyampe sono setengah 3. Dan itu udah gitu muter-muter dulu, di terus luar parkirnya ekspektasi sih, ternyata jauh juga dan macet juga. Ya udah, abis itu nunggu sejam, nggak lama sih dipanggil ya. Dipanggil. Nyonya Agnes gitu kan. Di situ tuh rame tuh, banyak juga. Nah pas dipanggil, ternyata aku disuruh ke toilet lagi. Padahal aku tadi udah ke toilet, tapi toiletnya gabung ya, cowok cewek. Gabung. Tapi toiletnya nyaman sih, bersih banget sih, gitu. Terus udah gitu, pas lagi nyampe ke dokternya, dokternya welcome banget. Terus kayak halo gitu, kenalan gitu kan. Terus ya biasalah. Aku ngomong misalnya sering lihat videonya dokter di Instagram gini. Jadi welcome dokternya. Terus susternya juga ya baik banget. Sangat welcome. Ya abis itu ditanya deh apa sih yang sudah dilakukan. Nah kita tuh jelasin semua runtutan yang udah kita jalanin, yang udah ada di video 1-4 kita jelasin juga. Betul. Sampai di betul. Nah terus udah gitu kita dari udah cerita sama dokternya langsung bilang yaudah kita cek, ya kan. Jadi dokternya tuh kayak dengerin dulu apa yang udah kita lakukan. Itu tuh rekam medis kita dicek juga dari dokter sebelumnya. Dibaca, ya. Kan ada hasil HSG. Jadi tuh sebelumnya jadi ada buku juga kan dari klinik sebelumnya juga dibaca mungkin apa aja yang sudah dilakukan, obat-obatnya, pemeriksaan apa aja yang udah dilakukan, obat apa aja yang udah dikasih ke kita gitu kan. Pokoknya dibaca semua rekam medis kita sama dokternya. Lalu sama dokternya tuh kita dicek langsung biasa ke USG transvaginal. Tuh. Nah tadi aku lanjutin yang tadi Prima bilang tuh, kan tadi dokternya baca hasil dari Ovaria klinik itu dan hasil HSG aku di bunda kan. Nah terus waktu itu kan yang tadi tuh aku kan belum tahu ya hasil HSG-nya, udah tahu paten. Tapi dokternya tuh ngejelasin lagi tuh, katanya kalau ada sinar gitu yang di HSG-nya itu. Nah inilah yang dibilang ibu tuh berarti paten. Nah di situ ya berarti sesuai ya sama yang video. Sama yang yang kita kesimpulan kita pas hasil HSG itu yang di video sebelumnya. Betul. Dan dokternya juga mengkonfirmasi kalau memang hasilnya ini bagus, hasil pemeriksaan HSG untuk tuba fallopinya itu bagus hasilnya. Betul. Nah karena aku mau memastikan polipnya ini lagi untuk histeroskopi, dan aku mau tanya lagi sama dokter bener gak sih aku tuh PCOS atau gimana, akhirnya masuklah ke ruang USG transvaginal. Jadi ruangan bedanya nih ya, jadi ruangannya yang di bocah itu ada ruangan kayak buat konsulnya, terus ada ruangan USG-nya. Terus menurut aku sih kayak ya itu di luarnya aja udah bagus, nah di dalamnya juga bagus juga, jadi alat-alatnya juga kayaknya lebih canggih sih. Terus udah gitu aku langsung disuruh tiduran, terus dicek. Terus Prima waktu itu kan nggak ikutin aku di tempat USG-nya. Ya ini tuh dia dipanggil sama dokter Cynthia. Si suaminya boleh
boleh lihat langsung Samping, layar dari USG-nya itu, dan sembari dijelasin sama dokternya. Itu yang perbedaan dari klinik sebelumnya di treatmentnya. treatmentnya. Kalau dari kitanya sih lebih enak ya. Iya, Maksudnya ini opini aja ya, opininya tuh kita tuh jadi bisa lihat kondisinya langsung dan suami di juga layar tahu. USG gitu. Suaminya juga diizinkan masuk dan dijelasin juga sama dokternya. Benar. Jadi Nih, Pak, sambil ini kayak gini, ini ada sel telurnya ya Pak. Di center juga kan ya, maksudnya di sorot juga center. Lagi syuting, ini kayak gini di center nih. Jadi kan dimasukin ya, Iya, kan dimasukin. Itu agak kaget juga tuh. Itu agak kaget karena aku udah lama lagi kan nggak pernah di ultrasonografi itu. Nah terus pas dimasukin ya kayak orang mau lahiran malah megang tangan kamu nggak sih? Nah terus udah gitu, gitulah pokoknya agak-agak sakit. Gak sakit sih, biasa aja, cuman Cuma kayak kaget. Nah terus dokternya itu langsung nyampingin kamera layarnya, jadi ngeliatinnya ke arah aku sama Prima. Nah di situ yang pertama kali dia adalah rahim aku. Ingat gak kamu? Dia dokternya bilang katanya dinding rahimnya bagus, apanya bagus gitu. Pokoknya dibilangnya bagus. Terus aku bilang ada polipnya gak dok? Ya kan? Kita posisinya nanya pas lagi aku tuh lagi selesai head hari ke-10. Jadi aku udah gak head. Dokternya bilang gak ada. Ya aku alhamdulillah ya dibilang gak ada. Cuma aku bingung kenapa nggak ada gitu kan, maksudnya lah kemarin ada kata dokter yang sebelumnya, dia mungkin emang karena perubahan pola makan atau gimana, kan aku coba herbal juga, cuman ya nggak tahu, kuasa Allah di situ dibilangnya nggak ada. Tidak ada. Terus adanya garis gitu ya? Bener. Jadi pas dokternya jelasin itu, dokternya tuh dicitra di layar USG-nya itu kan ada garis putih gitu ya. Dokternya jelasin ini kalau garisnya keputus baru kemungkinan nih ada polip atau semacamnya. Iya. Jadi makanya kita bilang, wah alhamdulillah banget. Nggak ada, ya kan? Nggak ada gitu kan. Terus kita masih penasaran nih. Iya. Kita juga masih penasaran, tanya-tanya. Pas selesai dari USG transvaginal itu kita duduk lagi kan ya. Tapi bener dok nggak ada polipnya, kita sampai penasaran. Iya. Gitu. Dan sel telurnya juga ada yang gede kan. Dokter bilang ya udah tuh kan tadi kan sel telurnya kan aku pastiin dong kalau sel telur aku tuh kayak gimana. Memang belum waktunya ovulasi tuh. Iya. Ya kan Beb, tapi kata dokternya yang sebelah kanan tuh gede, ada yang gede, yang sebelah kiri memang masih kecil-kecil. Nah terus setelah selesai kita duduk di meja konsultasi lagi kayak mau bimbingan gitu. Terus ada sekatnya gitu karena masih COVID. Terus dokternya bilang kalau emang nggak ada polip, masa saya bilang ada polip, kata dokternya gitu. Dan memang nggak ada, kata dokternya gitu. Jadi kalau ada juga saya langsung nyuruh ibu histeroskopi. Di situ dokternya bilang gitu. Terus kita nanya, kamu nanya ya Beb, soal motilitas ya, atau pergerakan dari spermanya. Karena hasilnya Prima waktu itu dibilang normal, tapi kan dia gerak di tempat kan. Ada yang gerak di tempat, jadi gerak di tempatnya 0. Gerak majunya itu 0 hasilnya Pak. Iya, gerak majunya 0, gerak di tempat banyak. Dan Prima banyak juga itunya pasukannya. Cuman kata dokternya harus dicek ulang. Iya. Spermanya, cek spermanya ulang, sama kamu disuruh cek DNA fragmentasi kalau nggak salah. Jadi kalau kata dokternya sih itu bungkus dari spermanya itu. Jadi cek DNA-nya itu nanti. Dan biayanya kita tanya ya sekitar 700-an. Terus kalau yang spermanya 300-an kalau di bocah. Terus abis itu karena aku masih penasaran dengan PCOS-nya aku ini, yang dibilang PCOS. Terus karena aku dibilang PCOS itu, aku penasaran dong. Dokter bilang katanya ibu dicek AMH aja, dicek AMH. Terus aku disuruh cek insulin, gula darah gitu. Karena aku dibilang kok belum dinyatakan aku tuh ada gula darahnya. Kok udah dikasih obat yang kayak inlasin gitu-gitu. Jadi dokternya kayak mau mastiin lagi. Terus baiknya dokternya bilang nanti lewat DM dulu, baru jadi hasilnya nih aku kalau udah cek terus lewat DM dulu baru boleh konsul lagi ke dia tuh pas lagi hari head kedua. Nah terus kita udah selesai kita konsul, kita foto-foto ya sama dokternya. Terus aku
bayar, biayanya sekitar 1,2, nanti aku tunjukin. Terus oh ya, kalau di Bocah itu USG-nya nggak dikasih ke kita. Kalau di klinik sebelumnya kan dikasih. Nah terus aku boleh foto, dan dia biasanya ngasih link gitu, bisa di-download. Jadi bukan dikasih ke apa namanya, ke peserta, peserta, pasien. Oh jadi peserta sih. Nah terus Mbak. ya biasa aja kali. Terus udah gitu aku udah bayar ya 1,2-an. Terus kita dikasih vitamin D sama Polavip, kayak gitu sih. Jadi pengalaman kita di Bocah kayak gitu ya Bebe. Jadi gini sih kesimpulannya dari pengecekan kita yang saat itu, kita tuh agak bingung. Kalau gue pribadi sih agak bingung. Dokter sebelumnya bilang ada polip, ataukah mungkin pas HSG itu cairan itu bikin polipnya hilang atau gimana ya? Iya nggak tahu. Itu nggak tahu tuh. Karena ini dua dokter yang berbeda bilang ada polip, yang satu enggak gitu kan. Mungkin kecanggihan teknologinya kali ya, atau apalah, gue juga nggak ngerti. Cuma yang jelas dari kesimpulan itu kita mau ikutin dulu nih yang diminta sama dokter Agnes, dokter siapa, Cynthia Agnes. Kalau misalnya kita udah ikutin gitu, yang mana gitu yang paling bagus gitu referensinya kayak gitu sih. Walaupun jauh ya, itu perjuangan sih ya. Jadi kita nanti kita mau update lagi, cek AMH-nya sama cek spermanya. Tadi ada apa aja, kita breakdown sekali lagi. Yang kalau dari cowok, pas kita ke Bocah ada tes untuk DNA-nya itu 700 ribuan, sama nanti gue disuruh tes lagi spermanya seperti apa kualitasnya. Kalau dari cewek rinciannya apa ya? Tadi aku harus cek AMH sama cek yang gula darah itu. Gula darah itu. Gitu. Jadi nanti kita update lagi di video part selanjutnya kalau kita udah cek yang Oke, doain ya guys, mudah-mudahan lancar. Amin. Dan buat teman-teman yang pejuang garis 2, semangat. Dadah, sampai jumpa.